Ya tolibal asya. Itu panggilan, bukan pertanyaan, panggilan. Ya tolibal asya'a. Wahai pencari sesuatu, gitu. Wahai pencari sesuatu min ghairihi, dari selain Allah, gitu. Padahal tadi segala sesuatu ada di sisi Allah, tapi dia mencarinya bukan kepada Allah, gitu. Akhirnya dipanggil, wahai pencari sesuatu selain Allah, gitu. Ma anta akilun, gitu tanya. Ma anta akilun, apa kalau diartikan ma anta akilun, tidakkah engkau berakal, gitu kan? Subhanallah, Pak. Ini pertanyaan yang mengandung teguran, ya. Kamu waras enggak sih, gitu. Jadi mencari sesuatu tidak ke Allah, padahal sesuatu itu adanya di sisi Allah, tapi dia mencarinya kepada selain Allah. Hal syai'un laisa huwa fi khazainillahi ta'ala, gitu. Tidakkah dia di dalam khazanahnya Allah? Khazanah itu apa tadi? Perbendaharaan. Iya. Bukankah yang kamu cari itu ada di sisi Allah? Maksudnya begitu. Karena sesuatu itu semuanya ada di sisi Allah. Nyari apapun ada di sisi Allah itu. Gitu. Kenapa kau carinya ke yang lain? Waras tuh, gitu. Nyambung, Pak. Ya. Kadang Allah itu menampilkan kebaikan tidak sesuai dengan yang kita mau, Pak. Allah gitu. Kadang-kadang menampilkan kebaikan untuk diri kita itu tidak sesuai dengan yang kita mau, gitu. Contoh, kita punya anak 3, misalnya ya, ini contoh, sekedar contoh. Punya anak 3, yang 2 tuh soleh-soleh, gitu. Yang 2 tuh soleh, yang 1 nih nakal, gitu. Kira-kira menganggap apa anak yang nakal itu? Kitanya menganggap seperti apa kepada anak yang nakal? Ah, ini mah nggak bener ini anak, gitu. Nggak kayak kakak adiknya, dia anak tengah misalnya. Yang kakaknya tuh soleh, yang adiknya paling bungsu juga soleh. Ini yang tengah kok begini, gitu. Sepertinya kita tidak menerima. Itu tampilan yang Allah beri tidak sesuai dengan yang kita mau. Ternyata anak yang 2 itu yang soleh, yang 1 perempuan di bawah suaminya. Jauh. Misalkan di Tasik, Pak. Tasik kan jauh ya. Sibuk lagi suaminya. Gitu. Yang laki-lakinya yang paling terakhir itu ke Surabaya, dapat istrinya orang Surabaya, jauh. Ini anak yang nakal ini ternyata ngurus kita di masa tua kita. Yang dianggap nakal oleh kita, dia ngurus ikhlas kepada masa tuanya kita. Apalagi kitanya udah sakit-sakitan, dia yang gandeng-gandeng ke kamar mandinya, dia yang ngurusin, nyiapin makannya. Yang dianggap soleh tadi yang 2 di WA, Pak Ena ini bapak sakit tak kesini, gitu. Ya Bang, kok apa nanti kalau ada waktu, ayo Pak. Harus cuti, ngajuin dulu, nggak di ACC lagi, udah habis sih, cutinya udah habis. Nggak di ACC, wah nggak datang. Yang di Surabaya sama aja. Itu Pak. Jadi kadang Allah itu menampilkan kebaikan untuk kita itu dengan tampilan yang tidak kita sukai. Gitu. Makanya ada ayat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Gitu kan ya? Boleh jadi yang kau benci padahal dia baik buat kita. Atau kebalikannya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang dianggap kita sukai ternyata buruk bagi kita. Gitu. Wallahu ya'lamu. Allah yang tahu. Wa antum la ta'lamu. Dan kalian yang tidak
mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Itu Pak. Makanya apapun tampilan yang Allah beri kepada kita, husnuzon, selalu berbaik sangka, gitu kan ya. Nah, nyambung nggak Pak? Nyambung ya. Makanya in arodta al falaha, belum ada di situ. In arodda al falaha, jika engkau pengen untung, gitu. Jika engkau pengen untung, maka lakukan 3 hal. Fa'alaika, wajib bagimu bisukuni, diam. Bisukuni baina yadaihi, diam di hadapan Allah. Gitu. Diam di hadapan Allah tuh maknanya 2, sukunil zahir wal batin. Diam secara lahir dan diam secara batin. Gitu Pak. Jadi ketika sesuatu tampak pada kita tidak sesuai yang kita mau, diam. Diam lahir itu gimana? Tidak melakukan maksiat. Gitu. So, kita datang pulang dari pengajian, anak kita itu bikin kesel kita. Berarti kan tampilan yang tidak sesuai dengan kemauan kita tuh. Nah, sikap kita diam, jangan bikin maksiat. Kadang-kadang kita bikin maksiat tuh 3 hal muncul. Matanya melotot, gitu kan? Terus mulutnya marahin, gitu kan? Terus tangannya ngambil sapu. Siap, kumaha, gitu kan? Nah, itu Pak. Secara tidak disadari kita tidak diam. Lahir kita tidak diam, justru melakukan maksiat. Nah, terus diam batinnya, jangan mengeluh. Punya anak, itu ngeluh itu. Susah diatur. Nggak boleh begitu. Jadi terpancing gitu ya. Nah, jadi kalau kita pengen untung di dunia dan untung di akhirat, diam. Yang kedua, adil amro, tunaikan perintah. Tunai itu apa Pak? Tunai cash, ya kan? Tunaikan perintah. Beda, tunai lawannya apa? Menunda-nunda. Tunai, begitu azan tunai, gitu. Tunaikan perintah, gitu. Kita tuh kebanyakan mengkreditkan perintah, iya kan? Karek adan, iya kan gitu. Udah komat juga, karek komat. Can amin gitu. Udah amin, karek amin. Pas datang masbuk terakhir, ya nggak apa-apa sih datang. Tapi bukan itu yang dimaksud. Adil amro. Ada yuaddi. Fi'il amarnya addi. Zaka yuzaki. Zaki fi'il amarnya. Itu fi'il amar Pak. Engkau tunaikan perintah, bukan engkau laksanakan perintah.